Ada satu cerita mistis tentang seorang anak yang menjadi korban tumbal pesugihan kedua orang tuanya. Cerita ini gue dapat dari salah satu subscriber sempat cerita yang mengirimkan pesannya melalui via WhatsApp. Seperti apa cerita lengkapnya? Sebelum gue bercerita, gue minta untuk seluruh sahabat sempat cerita yang melihat video ini dan belum memberikan subscribe-nya, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita yang kami sajikan. Dan inilah sempat cerita. Gue mulai cerita ini dari seorang tokoh yang sebut namanya Citra. Citra ini memiliki suami yang namanya Yono. Suami istri ini tinggal di sebuah kontrakan yang memang lama tidak dihuni. Kontrakannya itu beriringan langsung dengan rumah si pemilik kontrakan. Sebut saja pemilik kontrakan itu bernama Pak Selamat. Awalnya, Citra merasa di situ baik-baik saja, walaupun memang sisi sensitivitas Citra terhadap hal-hal yang tidak kasat mata itu beberapa kali mengganggu pikirannya, dikarenakan dianggap tidak begitu mengganggu perjalanan kehidupan rumah tangga Citra dan Yono. Jadi Citra abai. Hingga satu waktu, Citra bermimpi di malam dini hari tepat pukul 1. Dalam mimpinya itu, Citra bermimpi melihat si pemilik kontrakan yang kebetulan rumahnya bersebelahan langsung dengan kontrakan sedang melakukan perusakan dinding tembok yang biasa digunakan untuk duduk. Orang Jawa sih menyebutnya buk. Nggak tahu ya kalau bahasa Indonesia secara luasnya apa. Yang jelas ada sebuah gundukan dinding yang dijadikan seperti kursi. Itu biasanya tempat duduk para tamu atau orang-orang yang sedang berkunjung ke rumah Pak Selamat. Dalam mimpi Citra, Pak Selamat itu sedang merusak atau menghancurkan buk atau tempat duduk tersebut. Di mimpinya, Citra bertanya kepada Pak Selamat, kenapa Pak Selamat tempat duduknya dirusak, dirobohkan? Ujar Pak Selamat, kata Pak Selamat sedang menyambut kedatangan banyak orang yang akan berkunjung ke rumahnya supaya tempatnya terlihat lebih luas. Malam itu, Citra terbangun tepat pukul 1 dini hari. Awalnya, Citra menganggap mimpi itu abai. Namun, keesokan harinya, di malam hari, Citra kembali bermimpi di tempat yang sama dengan orang yang sama. Malam kedua, Citra kembali bermimpi, tepat seperti mimpi hari sebelumnya. Yaitu Citra melihat Pak Selamat sedang membersihkan semak belukar yang ada di halaman rumahnya. Karena mungkin sudah cukup lama halaman rumahnya diisi oleh ranting-ranting kering dan dedaunan yang jatuh. Citra pun kembali bertanya kepada Pak Selamat, Pak Selamat, kenapa? Kok tumben Pak Selamat membersihkan semak belukar ini? Jawaban Pak Selamat persis seperti mimpi Citra malam kemarin. Intinya, menurut Citra dalam mimpi itu, Pak Selamat seolah sedang menanti kedatangan banyak orang. Entah dalam tujuan apa. Yang jelas, Citra pun terbangun saat anaknya yang masih berusia 2 tahun menangis. Sambil Citra membuat susu untuk anaknya, Citra melihat jam dinding dan saat itu tepat pukul 2 dini hari. Setelah mimpi itu, Citra pun bercerita kepada suaminya Yono. Lalu Yono menganggapnya biasa saja, dikarenakan memang ya namanya mimpi. Walaupun menurut pengakuan Citra sendiri, konon
Kata orang tua zaman dahulu, ketika seseorang bermimpi di malam hari, tepat pukul 12 sampai dengan pukul 3 dini hari, kemudian cerita mimpinya itu masih tersimpan dalam pikirannya, berarti mimpi itu bisa jadi suatu pertanda, entah itu peringatan, entah itu pertanda, atau memang mimpi itu akan menjadi kenyataan. So setelah hari itu, di malam ketiga, Citra bermimpi di waktu yang hampir sama. Di malam ketiga, Citra bermimpi kali ini tidak di rumah Pak Slamet. Kali ini Citra bermimpi di sebuah padang pasir, di sebuah padang sahana yang sangat luas, tanpa bangunan. Isinya hanya pasir kosong, hanya tanah kosong. Dalam mimpi itu Citra merasa kebingungan. Kenapa dia ada di sini? Ada apa? Kemudian sebuah jari tangan kecil meraih jemari Citra, dan jari itu adalah jari Wulan. Siapa Wulan? Wulan adalah anak sematawayang Pak Slamet, anak perempuan satu-satunya. Dalam mimpi Citra, Wulan menangis merintih. Dia meminta Citra untuk mengantarnya pulang. Dalam rintihannya itu, Wulan berbicara kepada Citra, "Ibu Citra, tolong antarkan Wulan pulang. Wulan ingin pulang karena Wulan tidak tahu arah untuk pulang." Dalam mimpinya Citra kebingungan. Kemudian dalam kebingungannya Citra menoleh ke sebelah kanan. Dan di sebelah kanan itu berdiri sosok kakek-kakek yang Citra tidak pernah tahu kakek itu siapa. Kakek itu menggunakan pakaian adat Jawa kuno menurut Citra, dengan pakaian warna hitam dan menggunakan selendang di bawahnya, persis seperti pakaian keraton di era kerajaan zaman dahulu. Di mimpinya itu, sang kakek itu meminta Citra untuk menyelamatkan Wulan, karena menurut si kakek dalam mimpinya Citra itu, Wulan sedang dalam bahaya dan akan dijadikan tumbal pesugihan kedua orang tua. Citra pun sontak terbangun karena kaget. Jam menunjukkan pukul 1:15 dini hari. Karena Citra kaget, Citra pun langsung membuka pintu kamarnya dan keluar, memastikan apakah suaminya ada di rumah. Melihat suaminya sedang bermain catur dengan teman, Citra pun lega. Cuman perasaan mimpi kali ketiga yang membuat Citra cukup takut. Akhirnya Citra membuka pintu kamarnya supaya merasa tidak takut. Beberapa menit kemudian, justru Citra melihat ada sekelebat bayangan lewat dari arah ruang tengah menuju dapur, yang dilihat dari arah kamar. Penasaran, pikir Citra mungkin itu Yono, suaminya. Citra pun langsung menuju ke arah dapur. Walhasil, di dapur tidak ada siapapun. Ketakutan Citra pun langsung ke depan. Dan Citra memastikan jika Yono masih ada di depan teras. Dan betul saja, suaminya itu masih bermain catur. Dan saat Citra membuka pintu depan, temannya Yono yang bermain catur itu pamit pulang. 20 menit dari kepulangan temannya, Citra mendengar suara jeritan seorang kakek dari rumah Pak Slamet. Jadi di rumah Pak Slamet itu tinggal 4 orang. Yang pertama adalah Pak Slamet sendiri, yang kedua istrinya, yang ketiga adalah ayah dari Pak Slamet, dan yang keempat adalah Wulan, putri sematawayang. Ayah Pak Slamet ini menjerit, minta tolong. Panik Citra. Citra lebih khawatir takutnya Pak Slamet jatuh dari kamar mandi. Oleh karenanya, tanpa banyak berpikir, Citra pun langsung masuk ke dalam rumah Pak Slamet. Mencari di mana kakeknya Wulan, akhirnya ditemukanlah ada di kamar. Di kamar itu, sang kakek sedang menangisi cucunya yang entah kenapa nafasnya begitu tersengat, seolah hampir meregang nyawa. Di dalam rumah Pak Slamet itu terdapat 3 kamar. Kamar yang pertama adalah ditempati oleh Pak Slamet dan istrinya. Kamar yang kedua ditempati oleh kakek dan Wulan. Dan kamar yang ketiga yang nanti akan gue bahas, guys. So, pada kondisi seperti itu, Citra dengan Yono
tidak melihat Pak Slamet dan istrinya ada di mana. Tiba-tiba setelah beberapa menit berlalu, keluarlah Pak Slamet beserta istrinya dari kamar ketiga, bukan dari kamar tempat beristirahat. Seolah tidak terjadi apa-apa, seolah santai, Pak Slamet mengatakan kepada ayahnya, Wulan dalam kondisi baik-baik saja dan akan segera diobati. Panik sang kakek. Kakek meminta Yono untuk segera menghubungi orang pintar di kampung tersebut. Lalu atas perintah sang kakek, Yono pun akhirnya bergegas keluar untuk menemui orang pintar tersebut. Di sisi lain, kakek meminta Citra untuk mengambilkan segelas air putih dari kamar menuju dapur. Kamar ketiga itu melintasi antara kamarnya kakek dan Wulan dan dapur, sehingga pada saat ingin ke dapur, Citra melihat posisi kamar ketiga itu dalam kondisi menutup yang tidak sempurna. Karena mungkin saat itu Pak Slamet dan istrinya juga terburu-buru keluar. Akhirnya di antara celah-celah kamar itu, Wulan melihat isi di dalam kamar ketiga itu, yang isinya adalah sesajen, pusaka-pusaka, dan juga alat-alat yang biasa digunakan untuk pemujaan. Merasa tidak peduli, Citra melanjutkan perjalanannya untuk mengambil air minum dan menyerahkannya ke kakek. Di tempat lain, Yono yang terburu-buru harus berlari dengan sangat paniknya untuk mencari orang pintar. Tepat di perjalanan setelah 50 meter, di sebuah gang sepi, dihadang oleh sesosok makhluk yang besar, hitam, bertaring, dan konon kata Yono, matanya sebesar kelereng ukuran besar tersebut. Sontak Yono kaget dengan posisi freeze. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian makhluk besar itu berkata, "Kamu mau apa? Kamu mau kemana?" Yono dengan gugup mengatakan, "Saya mau ke rumah orang pintar." Lalu makhluk itu berujar kembali, "Jangan datang ke orang pintar itu, karena memang Wulan sudah menjadi hak makhluk itu atas perjanjiannya dengan orang tuanya." Ketakutan Yono, akhirnya Yono balik kanan untuk ngibrit lari kembali ke rumah Pak Slamet. Sesampainya di rumah Pak Slamet, Citra bertanya, "Loh, kok Mas kenapa kembali lagi?" Yono bertutur, "Saya dihadang oleh satu makhluk yang mengerikan yang membuat saya tidak bisa sampai ke rumah orang pintar. Tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya orang-orang di rumah Pak Slamet, termasuk Pak Slamet dan istrinya, hanya mampu menunggu sampai waktu pagi." Di pagi hari, Wulan, putri Pak Slamet, harus dibawa ke rumah sakit. Sore harinya, seluruh masyarakat justru mendapatkan kabar jika Wulan sudah meregang nyawa. Tidak hanya cukup sampai di situ, guys, cerita dari Citra ini. Karena cerita ini berlanjut untuk korban si Wulan yang menjadi tumbal pesugihan orang tuanya. 40 hari setelah meninggalnya Wulan, Citra pun diganggu oleh makhluk tersebut. Akhirnya, karena merasa tidak nyaman, Citra pun memanggil orang pintar di kampung tersebut. Akhirnya, melalui beberapa ritual-ritual singkat, Citra dipersilakan duduk berhadapan dengan orang pintar tersebut. Menurut pengakuan Citra, lantai yang tadinya dingin tiba-tiba panas. Tempat yang diduduki Citra ini seolah-olah di bawahnya adalah api. Dalam ritual tersebut, dalam sebuah gelap lampu yang dimatikan, Citra pun melihat sesosok makhluk yang mungkin bisa jadi makhluk yang dilihat oleh Yono. Kaget Citra, kemudian Citra pun pingsan. Saat Citra mulai sadar, orang pintar itu mengatakan bahwa makhluk itu sudah diamankan, dan saran dari orang pintar agar Citra mencari tempat kontrakan yang baru untuk mengamankan dan menyelamatkan nyawanya serta nyawa keluarga. Menurut kalian gimana, guys? Apakah masih ada orang tua yang tega menjadikan anaknya sebagai tumbal hanya untuk sebuah pesugihan? Apakah kisah ini hanya sebuah dongeng belaka atau pernah terjadi secara nyata, mungkin di tempat tinggal kalian? Gue Mars di Sempat Cerita.